Biksu itu merentangkan kedua tangannya. Dua pisau tajam tergantung di bawah ketiaknya. Setelah itu, ia mengangkat dua ember air seberat 50 jin. Berikutnya, ia harus berjalan menyeberangi lereng sempit, menuangkan air ke dalam saluran di puncak, lalu membiarkan air itu mengalir dari atas ke bawah menuju kolam. Ini bukan hal yang mudah. Ia harus tetap merentangkan tangan sambil menjaga keseimbangan. Begitu tangannya turun, pisau tajam itu akan menusuk tubuhnya. Awalnya ia belum memahami kuncinya. Ia hanya bisa menyelesaikan tugas itu dengan terseok-seok. Demi bisa naik tingkat lebih cepat, ia membawa 300 ember air setiap hari. Dalam beberapa bulan, ia menjadi yang terbaik di antara para murid. Ia bisa membawa 2 ember air dan berjalan secepat terbang. Bahkan masih sanggup membantu yang lain. Namun sang guru yang melihat ia membantu murid lain segera menghentikannya. Saat pelatihan berlangsung, kau tidak boleh membantu sesama murid. Jika dibantu, mereka tidak akan pernah berhasil dalam latihannya sendiri. Ia sangat ketakutan. Setelah mendapat persetujuan dari sang guru, ia diminta melapor ke tingkat pelatihan berikutnya. Dan metode latihan di tingkat ini benar-benar membingungkan. Ia harus mendengarkan suara sang guru memukul Mokugyo. Setiap kali kepala biara memukul sekali, ia harus membunyikan lonceng besar dengan palu godam. Ia merasa sangat tidak puas saat mendengarnya. Ia pikir disuruh membunyikan lonceng hanyalah buang-buang waktu. Tapi ternyata begitu ia memegang palu godam itu, ia langsung menyadari kesulitannya. Ternyata ada rahasia tersembunyi dalam palu kecil itu. Meskipun beratnya hanya 10 jin, palu itu diikatkan pada tongkat bambu panjang dan lentur tanpa titik tumpu. Rasanya seolah-olah berbobot 120 jin dan hanya boleh dioperasikan dengan satu tangan. Sebagai pemula, awalnya ia hanya mampu mengangkat palu itu jika memegang bambu di posisi kurang dari 1 zang. Tapi baru beberapa kali memukul, pergelangan tangannya sudah kehabisan tenaga. Ia melihat kepala biara yang masih memukul Mokugyo dan seketika merasa tertantang. Ia kembali mengangkat bambu itu dan terus memukul, menolak berhenti sampai pergelangan tangannya membiru. Beberapa bulan kemudian, ia sudah bisa memegang bagian paling bawah dari tongkat bambu itu dan menyesuaikan pukulannya dengan ritme kepala biara yang semakin cepat, menghantam dengan kekuatan penuh. Pada titik ini, ia dinyatakan lulus ujian. Ia diangkat menjadi pengawas di pavilion kitab suci dan dipromosikan ke tingkat pelatihan berikutnya. Di tahap ini, ia diminta berdiri di antara 2 batang dupa menyala dan pandangannya harus mengikuti gerakan nyala api yang bergoyang ke kiri dan kanan di depannya. Selama proses ini, kepalanya tidak boleh bergerak sama sekali. Latihan ini untuk melatih keteguhan mental. Ia merasa sangat percaya diri. Di awal, bola matanya dengan cepat mengikuti arah nyala api. Tapi saat kepala biara mempercepat gerakan api, ia secara tak sadar menggerakkan kepalanya dan terbakar oleh nyala dupa. Kepala biara memperingatkannya. Kepalanya tidak boleh ikut bergerak bersama bola matanya. Ia diminta mencoba lagi. Ia tidak mau menyerah, lalu maju sekali lagi untuk mencoba. Kali ini, ia menenangkan pikirannya. Secepat apapun kepala biara meningkatkan kecepatan gerakan, kepalanya tetap diam tak bergeming. Melihat hal ini, kepala biara sangat senang. Film ini berjudul The 36th Chamber of Shaolin. Rilis tahun 1978.